Jakarta ini susah. Kenapa susah? Harus 50% plus 1. Kalau daerah lain cukup pemenang jadi. Dan sekarang saya punya masalah nih. Di Jakarta nggak gampang 50% plus 1. Orang mau minta zikir di Monas saya larang. Karena bukan mau bilang Monas itu kalau mau buat zikir ya di Istiqlal gitu rencana. Tapi presiden dulu minjemin, saya juga minjemin dulu buat zikir. Tapi itu masuk buat jualan PKL. Nggak bisa dong, itu IO-nya bisa dapat duit tuh nyewain lapak. Saya setengah mati 6-7 bulan beresin. Tawarin ke Istiqlal nolak. Kenapa nolak? Kalau di Istiqlal dagang nggak laku, kalau di Monas kan laku banyak yang datang jalan-jalan. Ya saya nggak kasih. Lalu dia bilang ini bisa kehilangan pemilih NU. Nah ini rata-rata NU yang baik yang dukung kamu nih Hok. Ya teman-teman saya juga. Saya bilang ya sudahlah, lebih baik gak terpilih deh daripada saya melanggar aturan sendiri. Semua partai saya lawan gitu ya, masih menang gak? Terus yang mau pakai Monas kita lawan, kira-kira gitu kan, masih menang gak? Pilih saya, ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok. Bohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Al-Quran dan pemimpin non-muslim. Dalam Islam, setiap non-muslim disebut kafir. Dan di dalam Al-Quran, Allah melarang umat Islam memilih pemimpin dari kalangan orang kafir. Berikut ini dalil Quran tentang haramnya orang kafir memimpin umat Islam. Pertama, Al-Quran melarang jadikan non-muslim sebagai pemimpin dalam surat Ali Imran ayat 28, surat An-Nisa ayat 144, dan surat Al-Ma'idah ayat 57. Kedua, Al-Quran melarang menjadikan non-muslim sebagai pemimpin walau kerabat sendiri dalam surat At-Taubah ayat 23 dan Al-Mujadilah ayat 22. Ketiga, Al-Quran melarang menjadikan non-muslim sebagai teman setia dalam surat Ali Imran ayat 118 dan surat At-Taubah ayat 16.
Keempat, Al-Quran melarang saling tolong dengan non-muslim yang akan merugikan umat Islam dalam surat Al-Qasas ayat 86 dan surat Al-Mumtahanah ayat 13. Kelima, Al-Quran melarang mentaati non-muslim untuk menguasai muslim dalam surat Ali Imran ayat 149 sampai 150. Keenam, Al-Quran melarang beri peluang kepada non-muslim sehingga menguasai muslim dalam surat An-Nisa ayat 141. Ketujuh, Al-Quran memvonis munafik kepada muslim yang menjadikan non-muslim sebagai pemimpin dalam surat An-Nisa ayat 138 sampai 139. Kedelapan, Al-Quran memvonis zolim kepada muslim yang menjadikan non-muslim sebagai pemimpin dalam surat Al-Ma'idah ayat 51. Kesembilan, Al-Quran memvonis fasik kepada muslim yang menjadikan non-muslim sebagai pemimpin dalam surat Al-Ma'idah ayat 80-81. Kesepuluh, Al-Quran memvonis sesat kepada muslim yang menjadikan non-muslim sebagai pemimpin dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1. Kesebelas, Al-Quran mengancam azab bagi yang jadikan non-muslim sebagai pemimpin atau teman setia dalam surat Al-Mujadilah ayat 14-15. Ke-12, Al-Quran mengajarkan doa agar muslim tidak menjadi sasaran fitnah non-muslim dalam surat Al-Mumtahanah ayat 5. Tahukah Anda bahwa jumlah ayat Quran tentang haramnya memilih pemimpin non-muslim jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ayat Quran tentang haramnya makan babi? Jadi, apabila Anda anti makan babi, seharusnya Anda pun anti memilih pemimpin non-muslim. Semoga bermanfaat.